Itu semua karena apa? Ya karena kita itu cara berdoanya salah teman-teman. Gak yakin dengan apa yang kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama aku di sini, aku Susiani. Salam kenal buat semuanya yang baru bergabung. Di video kali ini aku ingin sharing sedikit tentang cara berdoa yang benar. Jadi berdoa itu ada tekniknya ya teman-teman, agar apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diprogres sama Allah. Sebelum lanjut ke videonya, aku doakan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan semua amanah-amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Baik teman-teman, mohon digarisbawahi ya, apapun amalan kita, mau itu sholawat, mau itu sholawat munjiat, sholawat Jibril, WY40H, mohon cara berdoanya dibenerin atau dirubah. Mungkin kita bisa flashback dulu ya teman-teman, yang mana kita selalu diajarkan oleh ustadz atau guru-guru kita dengan kalimat berdoa, ya kan? Apapun yang kalian inginkan, berdoa, mohon sama Allah, panjatkan keluh kesahmu, utarakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, itu benar teman-teman. Karena memang kita disuruh meminta itu sama Allah. Jangan meminta kepada manusia atau kepada sesama kita. Ya, itu benar. Karena memang kita tidak boleh curhat terhadap orang lain, berkeluh kesah kepada orang lain, tapi keluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki solusi. Tapi itu ada tekniknya teman-teman. Jadi berdoa itu ada caranya, ada tekniknya. Gimana caranya kita berkeluh kesah, gimana caranya kita berdoa yang benar. Yang mungkin teman-teman cara berdoanya itu seperti ini: mengeluh sama Allah, terus sesi curhat, berkeluh kesah, sesi marah sama Allah dengan mengucap kalimat seperti ini: ya Allah, kenapa sih hidupku begini-begini aja? Ya Allah, kenapa sih kok hidupku begini banget? Apa salahku? Padahal ya salahnya emang banyak, ya gak sih? Dengan meluapkan segala unek-unek, ya kan, keluh kesah, marah, dengki terhadap orang lain di saat berdoa. Karena memang kita diajarkan oleh guru-guru kita, utarakan semua di saat berdoa. Maka yang terjadi, kita benar-benar menguras
mengutarakan realita perasaan kita, padahal cara seperti itu salah teman-teman. Belum lagi kita kalau berdoa pakai kata semoga, mudah-mudahan, iya enggak sih? Contohnya gini, ya Allah semoga jualanku laris, ya Allah semoga besok baik-baik saja, ya Allah semoga besok pelangganku datang lagi, ya Allah semoga besok. Nah, sebenarnya itu kalimat-kalimat negatif teman-teman. Mohon digaris bawahi ya. Dengan kata semoga, mudah-mudahan, itu mendefinisikan kalau kita itu nggak yakin dengan apa yang kita minta. Otomatis di dalam hati kita ini, di dalam perasaan kita ini mengiyakan atau tidak yakin terhadap Allah kalau itu akan dikabulkan. Jadi siasat kita saat berdoa dengan merubah kalimat supaya definisinya kita itu yakin dengan apa yang kita minta, dengan apa yang kita panjatkan. Jadi cara berdoa yang benar itu rubah dulu dari kalimat kosakata kita itu supaya definisinya kalau kita itu sudah mendapatkan, rasakan kalau itu benar-benar sudah terjadi. Jadi doa yang akan diprogres sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saat kita berdoa dan di dalam hati kita itu sudah yakin. Yang pertama, hati kita yakin. Yang kedua, di dalam hati kita itu merasakan bahagia dan bersyukur. Jadi perasaan dan hati kita itu harus benar-benar merasakan rasa syukur dan bahagia, bukan hanya ucapan ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar merasakan, melibatkan rasa. Jadi hati, perasaan itu harus selaras, harus sinkron. Rasa bahagia, rasa bersyukur, itulah frekuensi perasaan yang harus kita capai. Supaya apa? Supaya kehidupan kita berkelimpahan. Kita stabilkan perasaan kita dengan banyak-banyak bersyukur. Kita naikkan perasaan kita minimal saat mau sholat, mau berdoa. Kalau kita nggak bisa merasakan yang belum terjadi, minimal yang sudah pernah kita miliki, kita syukuri dulu. Pikirkan dengan segala rasa kalau Allah itu maha baik terhadap kehidupan kita ini. Yang kita ini apa sih? Masih sholatnya aja bolong-bolong, amalan masih segini-gini, tapi Allah terus beri kenikmatan ajaib dalam kehidupan kita. Bayangkan itu semua teman-teman. Naikkan vibrasi kita, menaikkan perasaan kita menjadi rasa syukur, rasa bahagia. Nah, terus kita mengucap doa-doa yang kita inginkan tanpa mengcancel, dengan pengucapan yang yakin Allah akan kabulkan. Langsung Allah progres doa kita tanpa ada pengenselan. Nanti kita bakal merasakan sendiri keuangan kita makin lancar, terus bisnis kita lancar,
jadi banyak closingan, atau misalnya yang fokus ke percintaan, nanti suaminya atau pasangan kita itu lebih welcome, lebih baik kepada kita, jadi lebih perhatian. Kurang lebih seperti itu. Jadi teknik berdoa ini untuk semua hajat ya teman-teman. Bisnisnya makin lancar, lunas amanah, pekerjaan teman-teman dimudahkan, terus pengen punya anak, terus pengen punya pasangan, pokoknya segala untuk segala hajat. Jadi ini untuk umum. Jadi kalimatnya kalian susun sendiri apa yang kalian inginkan dengan kalimat bersyukur. Jadi kalau berdoa itu jangan berkeluh kesah, tapi ganti dengan kalimat kebersyukuran, kalimat bahagia, tapi bukan cuma ucapan, dengan melibatkan rasa. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan teman-teman yang mungkin selama ini jalur langitnya udah pol-polan, sholawatnya udah ribuan kali, bahkan puluhan ribu, terus istighfarnya juga udah ribuan, sholawat munjiat, terus tahajud, pokoknya segala macem, tapi doanya belum terkabul, belum dijawab sama Allah. Kehidupan kita masih rumit. Itu semua karena apa? Ya karena kita itu cara berdoanya salah teman-teman. Gak yakin dengan apa yang kita doakan. Di sini aku ingin mengingatkan sekali lagi, berdoa tanpa ada penolakan, berdoa tanpa ada pengenselan. Jadi kita itu benar-benar yakin sama Allah bahwa apa yang kita doakan itu dikabulkan. Entah itu kapan, yang penting dikabulkan. Dan disitulah waktunya Allah progres doa kita. Tapi kalau kita udah berdoa, tiba-tiba hati nyeletuk mengucap kata-kata kapan ya dan segala macam, itu belum terprogres teman-teman, masih ada cancel doa sendiri, masih belum yakin. Kalau kalian udah yakin, berarti kalian udah nggak mikirin lagi, udah nggak bertanya lagi, udah nggak nanyain lagi. Terus biar kita yakin gimana caranya? Ya, awali doa kita dengan rasa syukur, merasakan apa yang kita inginkan sudah tercapai. Coba bayangkan apa yang kita inginkan itu sudah kita miliki. Bayangkan, rasakan bahagia dan bersyukur. Misalnya pengen nikah, rasakan kalau pasangan kita itu baik, rasakan seperti kita sudah memiliki pasangan, terus pasangan kita perhatian, baik, rajin beribadah, terus perhatian, pokoknya segala macam. Rasakan dengan rasa bahagia dan sampai nangis, dan nangisnya itu bukan nangis sedih ya, tapi nangis haru, nangis bahagia, nangis karena bahagia. Nah, itu poin pentingnya, tanpa ada pengenselan, tanpa ada penolakan. Biasanya kalau kita nangis, perasaan kita itu lepas, perasaan kita itu lega, iya nggak sih? Dan teman-teman kalau punya hajat banyak, semuanya itu dibikin tangisan, tangisan bahagia, tangisan bersyukur. Sambil kita bayangkan kalau kita sudah mendapatkannya apa yang kita inginkan, begitu teman-teman. Misalnya pengen punya uang, pengen punya penghasilan. Nah, misalnya penghasilan kita itu tiap bulan 10 juta. Nah, tapi kita naikkan jadi 2 kali lipat. Minta bersyukur
bahwa kita udah memiliki penghasilan tiap bulan 20 juta. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak nanti di hati kita pasti nyeletuk. Gimana caranya? Bisa nggak sih? Apa iya? Nah, dengan sedikit menaikkan sedikit tapi itu yakin, definisinya hati kita itu yakin di situ tanpa ada pengenselan dengan doa-doa kita. Nah, terus misalnya dengan kalimat sehat, misalnya yang saat ini sedang sakit. Nah, kalian fokus dengan kalimat sehat. Misalnya gini, jangan menyebutkan sakit. Pokoknya jangan menyebutkan sakitnya apa. Jadi kita fokus dengan kalimat-kalimat sehat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Fokus dengan apa yang kita inginkan. Jangan fokus dengan apa yang tidak kita inginkan. Kalau kita fokus dengan apa yang tidak kita inginkan, itu vibrasinya yang kita dapatkan itu yang tidak kita inginkan tadi. Tapi kalau kita fokus dengan kalimat sehat, ya itu yang kita pancarkan ke alam semesta, yaitu udah hukum alam teman-teman. Jadi kalau berdoa jangan salah. Paham atau enggak paham, yaitu tetap berjalan teman-teman. Karena itu adalah hukum alam, hukum semesta. Jadi kalau berdoa jangan salah. Kalau kita fokusnya dengan rasa sedih, dengan kesedihan, ya itu yang kita dapatkan. Karena perasaan kita yang kita pancarkan kesedihan. Kalau kita nggak mikirin itu, kalau kita mikirnya bahagia, bersyukur, ya yang kita dapatkan ya keberlimpahan. Karena yang kita pancarkan dengan rasa syukur, rasa bahagia. Begitu teman-teman. Jadi mulai sekarang cara berdoanya dibenerin ya teman-teman. Dirubah dengan kalimat kebersyukuran, dengan kalimat yang bahagia. Begitu ya teman-teman. Jangan salah lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasannya sedikit, tapi insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.